Intro Kode Indonesia. Kembali kita berjumpa pada sesi tutorial kali ini tentang AngularJS, dan kali ini kita akan membahas bagaimana menginput data dengan proses Ajax. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana menampilkan data dari database dengan Ajax, dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara penginputannya. Di pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa proses Ajax dapat menampilkan data siswa dari tabel siswa di dalam database MySQL. Seperti ini dia bentuknya. Jadi pengkodeannya seperti ini. Di halaman HTML, modulnya sudah dihubungkan dengan HTML-nya di sini. ng-app dihubungkan dengan modul namanya m-app. Kemudian di bagian div ini, di bagian div di dalam body itu dihubungkan dengan controllernya dengan ng-controller sama dengan c-ajax. Oke. Lalu di bagian tabel di sini, bagian tabel itu dihubungkan dengan scope data siswa, di mana dengan ng-repeat maka seluruh data siswa dicetak berulang kali di dalam t-body. Oke, kita ke 07.js. Ini dimana 07 HTML-nya sudah terhubung dengan AngularJS-nya di sini dan terhubung juga dengan 07.js di sini. Oke, kita ke 07.js. Ini dia modulnya yang tadi kita katakan bahwa modulnya adalah m-app. Yang ini m-app, ini dia. Kemudian edge controllernya adalah c-ajax, itu di sini. Oke, di sini. Dan inilah fungsi-fungsi untuk mengambil data ke dalam database dan menampilkannya. Jadi proses Ajax-nya di sini yaitu metodenya adalah get, kemudian dia menghubungi file PHP bernama datasiswa PHP, kemudian setelah fungsi tersebut berhasil, dia akan memberikan respons di sini, respons di mana responsnya memiliki objek bernama data, yang ini kemudian ditumpahkan ke dalam scope data siswa, di mana scope data siswa sudah didefinisikan di sini. Pertama kali ini dalam keadaan kosong dan kemudian diisi dari response.data. Ini dia. Apabila error, maka function errornya akan memperlihatkan errornya di konsol. Ini dia. Jadi sekarang kita akan membuat bagaimana menginput melalui form. Oke. Jadi kebetulan saya sudah siapkan di sini sebuah form. Saya kopikan aja nih ya. Copy. Saya letakkan di sini. Oke, seperti ini. Nah, nantinya tampilannya jadi seperti ini. Kita refresh. Oke, jadi seperti ini. Nah, inputannya terdiri dari ini. txt nomor siswa required, kemudian nama siswa juga required, kemudian alamat juga ini required juga, dan terakhir adalah tahun masuk, txt tahun masuk juga required. Jadi masing-masing inputan sini akan kita hubungkan dengan scope data di 07.js. Jadi untuk menangani penginputan data baru, kita buatkan saja sebuah variabel bertipe objek scope. Jadi kita katakan aja nama objeknya adalah siswa baru, sama dengan dalam bentuk objek. Jadi siswa baru ini terdiri dari ini ya, nomor siswa. Oke. Nomor siswa, siswa itu datanya string, kemudian nama datanya juga string, kemudian alamat datanya juga string, dan tahun masuk ini datanya adalah integer. Kita isikan saja misalnya angka 2000. Oke,
seperti itu. Nah, skop siswa baru ini akan kita hubungkan sebagai AngularJS model di 07 HTML. Jadi txt nomor siswa ini terhubung sebagai model. Jadi cara menghubungkannya ng model. Oke, seperti ini. Kita hubungkan dengan ini nomor siswa. Jadi cara menuliskannya siswa baru titik nomor siswa. Oke, begini cara menghubungkannya. Kemudian yang ini kita kopikan ke nama siswa. Oke, ng modelnya adalah nama. Kita lihat yang ini ya. Oke, ini nama. Kemudian alamat ng modelnya adalah ini alamat. Sini jadi kita tuliskan alamat. Kemudian tahun masuk, ng modelnya adalah apa di sini? Tahun masuk. Jadi tahun masuk. Oke, demikian. Nah, kalau kita lihat di browser, bentuknya seperti ini. Oke. Kemudian kalau kita lihat formnya ini belum ditentukan ke arah mana prosesnya akan menuju. Jadi kalau misalnya kita klik button submit di sini, tambah data, kita klik, formnya tidak menuju kemana-mana. Untuk itu, maka formnya akan kita buatkan arahnya. Jadi untuk menentukan arah form di AngularJS, caranya seperti ini. ng submit. ng submit adalah expression. Expression di sini harus kita tentukan di sini nantinya. Jadi kita buat saja. Di sini ada sebuah scope baru. Oke. Scope input siswa seperti ini, dan bentuknya adalah function. Oke. Ini dia. Jadi inilah yang kita buat di sini. Input siswa seperti inilah dia. Oke. Nah, input siswa ini adalah menginput berdasarkan data-data yang di siswa baru. Oke. Jadi karena setiap input di sini sudah dihubungkan dengan ng model. Oke, di sini sudah dihubungkan dengan ng model. Jadi otomatis apa yang kita tuliskan nanti di sini di masing-masing input ini akan masuk ke dalam objek siswa baru ini. Oke. Jadi di input siswa kita akan membuat proses Ajax juga. Kita copy aja yang ini. Yang ini kan untuk menampilkan data siswa. Sementara yang ini kita buat untuk menginput data siswa baru. Jadi HTTP di sini metodenya kita rubah jadi post. Kemudian kita masukkan dengan input data siswa seperti itu. Kita akan buatkan file HTML-nya nanti. Oke. Jadi kemudian bagian ini sampai di sini akan kita hapus. Mengapa? Karena kita tidak memerlukan pesan di sini. Jadi kita akan lengkapi input datanya seperti ini. Kita sediakan dulu sebuah variabel namanya str. Itu terdiri dari seperti ini. Nomor siswa sama dengan begitu. Kemudian digabung dengan ini, nomor siswa yang di scope siswa baru. Scope siswa baru, nomor siswa, kemudian digabung dengan nama, lalu digabung dengan scope siswa baru, nama, kemudian
kemudian digabung lagi dengan alamat. Oke, gabung lagi dengan scope siswa baru, alamat, kemudian digabung lagi dengan tahun masuk, seperti itu. Terakhir digabung dengan scope scope siswa baru, tahun masuk, seperti inilah dia. Nah, str ini akan kita pastekan di sini nantinya. Oke, ini sisanya tadi. Oke, kelihatannya sudah bagus. Ini baru kita gabung di sini. Baru kita gabung dengan ini str. Jadi ini adalah parameter inputannya. Oke. Kemudian input siswa ini, function input siswa ini kita letakkan di ng submain ini, input siswa. Oke. Nah, kalau kita lihat nantinya ketika berjalan, kita refresh dulu, kita klik tambah data, pesan seperti ini akan keluar, please fill out of this field. Jadi itu dikarenakan karena semua inputan di sini dikenakan tag required. Oke, ini dia required. Kita kembali dulu ke 07.js. Proses input siswa yang kita tahu tadi itu diarahkan ke fungsi PHP namanya input data siswa PHP. Nah, input data siswa PHP itu yang ini nih. Oke, jadi kalau rekan-rekan sudah biasa memegang PHP, pasti pengkodean ini langsung paham ya. Di sini dia terkoneksi ke MySQL, kemudian diperiksa koneksinya, lalu parameter-parameter ini ditampung, parameter input datanya ditampung. Yang ini semua berasal dari ini. Ini dia, var string tadi. Oke, itu ditampung di sini. Kemudian perintah SQL disusun berdasarkan data tampungan, lalu SQL itu dijalankan ke MySQL-nya di sini. Oke. Jadi kalau kita lihat lagi, ketika form disubmit, maka input siswa. Oh iya, ini lupa. Ini ada tanda kurungnya karena ini adalah bentuk function, input siswanya bentuk function. Kalau kita ke program 07HTML, kita akan masukkan data-data baru, yaitu 03, misalnya 013 ya, misalnya namanya Budi, kemudian alamat Jalan Tuasan, misalnya seperti itu. Tahun masuk tahun 2013. Kita klik tambah data. Oke, memang tidak ada yang terjadi. Hanya saja, coba kita refresh. Ya, data baru sudah masuk, yaitu Budi di Jalan Tuasan. Nah, kita akan perbaiki programnya lagi agar prosesnya dapat kita lihat langsung di sini. Oke, ketika kita klik tambah data, maka langsung datanya bertambah di bawah. Sepertinya struktur ini kurang baik, jadi kita akan perbaiki. Bagaimana kalau kita buatkan ini? Ini kan proses untuk mengambil data dari database dan menampilkannya ke dalam tabel. Jadi ini kita buatkan dalam bentuk fungsi. Kita buat aja nih, scope lihat data siswa, seperti ini, sama dengan function. Jadi bagian ini mengambil data siswa itu dalam bentuk function. Oke, jadi pertama sekali controller di running di dalam memori, yang pertama kali dipanggil adalah fungsi lihat data siswa. Jadi untuk mendefinisikannya kita buat saja di sini. Jadi scope lihat data siswa, seperti ini. Kita simpan dengan Ctrl S, refresh.
Oke, ya tetap berjalan. Jadi pemanggilan ini berjalan untuk melihat data siswa. Jadi fungsi ini akan kita perbaiki lagi. Oke, setelah dikirim datanya, kemudian tampilannya harus diupdate. Jadi kita panggil saja di sini scope lihat data siswa lagi seperti ini. Oke, kenapa? Ketika ini berjalan, input data siswa selesai, maka kita jalankan ini scope lihat data siswa untuk melihat lagi ke database, dan kemudian mengisi ini scope data siswa ini. Oh iya, ini juga scope data siswanya kita kosongkan dulu. Scope data siswa kita buatkan lagi dalam bentuk array kosong. Lalu ketika ini dipanggil scope lihat data siswa, maka otomatis ini berisi. Oke, kita simpan dengan Ctrl S. Refresh ini kita masukkan 0014 Iwan Jalan Puasan B, masuk tahun 2014, misalnya seperti itu. Kita klik tambah data. Iya, betul sekali, maka Iwan sudah muncul di sini. Oke, mungkin ini karena selectnya harus pakai, oh iya, ini order by siswa ID ascending. Ini aja kita buat pakai ascending aja supaya berurutan sesuai siswa ID ya. Oke, refresh. Iya, sudah masuk. Kita akan bertemu kembali di tutorial berikutnya masih tentang Angular.js. Sampai jumpa.